Assalamualaikum, maaf bagaimana konkret teknisnya Allah dan malaikatnya menyelamatkan orang yang bertakwa. Sebelum saya jawab, saya sengaja pakai kacamata yang nggak saya buka ininya ya, karena untuk jualan. Nanti lihat di keranjang kuning. Jadi dakwah sambil berjualan itu boleh. Yang nggak boleh itu berjualan sambil berdakwah. Artinya apa? Jualan itu sambilan, dakwah itu yang utama. Jangan dibalik. Jualan itu utama, dakwahnya sambilan. Awalnya jualan, akhirnya dakwah, itu boleh. Tapi kalau awalnya dakwah, akhirnya jualan, itu yang nggak boleh. Itu disclaimernya ya. Jadi kembali masalah konkret teknis ya. Kalau bicara konkretnya ya ngelihat di contoh-contoh konkret dalam Al-Quran, kisah-kisah atau peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para rasul seluruhnya. Itu selalu ada peristiwa Allah menyelamatkan rasul-rasulnya dan para pengikutnya. Tapi di sini dasarnya adalah surat yang kemarin, surat Az-Zumar ayat 61 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yunajjillahul ladzina taqau bimafazatihim. Yaitu Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu adalah disebut dari asal kata dulu ya, ittaqa yattaqi ittiqaan. Artinya berbuat patuh secara ilmiah dan atau takut melanggarnya. Takut melanggarnya itu pada hakikatnya sama saja dengan berbuat patuh secara ilmiah. Dalam arti berbuat patuh sesuai dengan ilmu Allah, yaitu Al-Quran. Jadi kita singkat saja, orang bertakwa itu adalah orang yang berbuat patuh secara ilmiah. Ya, singkatnya begitu. Ilmiah itu maksudnya dalam arti sesuai dengan ilmu Allah, yaitu Al-Quran. Ya, itu satu ya. Masalah definisi takwa atau arti takwa. Ya. Sekarang kita lihat kalimat berikutnya, bima fazatihim. Bi-nya itu bisa babia. Artinya itu sebab atau disebabkan. Disebabkan karena kemenangan mereka. Kita lihat logika secara runtutnya. Ya kan? Allah menyelamatkan orang bertakwa disebabkan karena kemenangan mereka. Ya kan? Jadi kemenangan itu ada karena ada takwa. Ya kan? Jadi keselamatan itu ada karena ada takwa yang memenangkan. Kita lihat lagi, misalnya lihat lain, walazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi. Memenangkan dinul Islam yang dimaksud di situ. Ya kan? Jadi runtutan itu panjang. Bagaimana bisa mencapai itu, bisa mendapatkan itu, ya dengan belajar Quran. Bahkan dalam Al-Quran itu, orang-orang bertakwa itu mempunyai makmum. Dia sebagai pemimpin. Dari mana? Ada doanya kan? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imaman. Jadi di antara orang bertakwa itu ada imam, pemimpin yang mengayomi, membimbing, mengasuh, melayani, mengabdikan diri menurut kebijakan Allah kepada mereka dalam proses belajar, mengajar dan sebagainya. Itulah orang yang bertakwa. Ada imamnya. Balik lagi ke sini. Di kalimat berikutnya, la yamassuhu musu. Asu itu kejahatan, keburukan, itu tidak menyentuh mereka orang yang bertakwa. Ya kan? Nah, ini kan berarti
menjadi ruang lingkup atau batasan yang dimiliki oleh orang-orang bertakwa, atau batasan atau ruang lingkup kemenangan orang-orang yang bertakwa. Yaitu apa? Itu tadi, tidak disentuh oleh keburukan, kejahatan. Kalimat terakhirnya kesimpulannya walahum yahzanun, mereka tidak ada resah gelisah gundah gulana. Seperti itu. Jadi logis ayat itu. Nah, bukti-bukti, fakta-fakta konkret, yaitu lihat di ayat-ayat lain, peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para rasul, seperti misalnya Nabi Nuh, ya kan? Nabi Ibrahim, Nabi Nuh itu diselamatkan Allah lewat bahtera dari banjir, ya kan? Banjir bandang. Terus Nabi Ibrahim diselamatkan Allah dari nar, oleh atau dari narnya yang diciptakan atau dipicu oleh Raja Namrud, ya kan? Apalagi Nabi Musa diselamatkan Allah dari kejaran Firaun, Nabi Yusuf dan sebagainya, Nabi Daud dari Jalut, Nabi Muhammad dari pembunuhan. Semua itu ada contoh-contohnya, itu konkret semua itu. Dari segi, jadi para rasul dan pengikutnya itu orang-orang yang bertakwa. Makanya mereka itu diselamatkan oleh Allah. Nah, bagaimana biar bisa bertakwa? Kan takwa itu kan berbuat patuh secara ilmiah. Artinya berbuat patuh sesuai dengan ilmu Allah, ya kan? Berarti kan orang bertakwa itu tahu permasalahan. Karena tahu ilmu. Masalahnya di mana nih, gitu. Sehingga misalnya bangsa ini kok carut-marut seperti ini ya. Nah, itu orang bertakwa ngerti itu permasalahan itu. Pangkal persoalannya itu mereka mengerti. Seperti itu. Otomatis untuk mendapatkan pengertian melalui proses belajar mengajar toh. Ya kan? Baru bisa mengerti. Nah, proses belajar mengajar itulah dalam kendala orang Indonesia itu terkendala masalah bahasa. Karena bahasa Al-Quran itu bahasa asing bagi penduduk Indonesia. Makanya kata kuncinya itu adalah menguasai ilmu alat sebagai nanti berfungsi untuk kunci pembukanya, kunci pembuka isi Al-Quran. Jadi kalau nggak punya kunci, nggak mungkin bisa membuka pintu dan mengetahui isinya. Seperti itu. Makanya baliknya ke situ lagi. Masalah praktisnya ke situ lagi. Supaya ngerti Quran, tahu permasalahan, menyelesaikan, ya kan? Melaksanakan, mendapatkan kemenangan. Disitulah Allah menyelamatkan. Nangkap ya sampai situ. Nah, kendala kita bangsa Indonesia ini kebanyakan apalagi dari rata-rata IQ ya. Lemah. Kalau pengen jujur itu lemah. Terakhir itu 78 sampai 80 IQ-nya itu. Kalau standarnya kan 120. 120, 110 itu standar itu. Itu di bawah jauh itu. Rata-rata IQ kecerdasannya, daya tangkap, apalagi menangkap ilmu alat yang bernama nausorob, ya kan? Tapi Allah tidak menilai itu, tidak menilai kemampuannya, tapi kemauan, jihadnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Kalau soal kemampuan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani manusia kecuali sesuai kemampuan masing-masing. Artinya jangan sampai kita ini belum mencoba sudah bilang nggak bisa. Jadi kembali ke masalah kemauan. Begitu. Saya rasa menjawab itu ya.